Oke ya, kita pelan-pelan saja bahasnya. Ini Kellner tadi ya. Ini komentar Kellner tadi yang saya tulis di pengantar postmodernisme tadi itu. Jadi bagi Kellner, saya lebih suka membaca Budriyat itu sebagai fiksi sains yang mengantisipasi masa depan dengan cara membesar-besarkan kecenderungan hari ini. Ini wajar Kellner bicara seperti itu karena dia memang hidup di masanya. Sementara Budriyat itu yang dia pikirkan itu melampaui masanya. Dia berpikir tentang realitas yang mungkin terjadi di masa depan. Dan bisa melihat gagasan-gagasan Budriyat itu makin relevan untuk kita pakai di dalam menjelaskan realitas terkini, terutama ketika media sosial, ketika internet sudah menjajah hampir setiap lini kehidupan kita, di banyak aspek kehidupan kita, baik itu aspek material ataupun imaterial, baik itu aspek-aspek yang sifatnya kognitif maupun aspek-aspek yang sifatnya emosional. Jadi internet lalu tiba-tiba menjadi realitas yang dulunya orang membayangkan dia hanya realitas kedua, second reality, kelas kedua, second class reality, bukan second reality, second class reality. Dia hanya realitas kelas kedua. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan bahkan dalam banyak hal dia mampu mengalahkan realitas yang kita sebut sebagai first class reality. Realitas kita dalam kehidupan sehari-hari itu lalu seringkali didominasi sedemikian rupa, dihegemoni sedemikian rupa dengan kehidupan kita di dunia virtual. Jadi kalau kemudian Kellner bicara seperti ini wajar karena memang hidup di dunianya, dan sementara Derrida dia tidak berbicara tentang dunianya, dia bicara tentang dunia ke depan. Kok Derrida sih? Saya tadi bilang Derrida ya. Sorry, keliru. Budriyat maksud saya ya. Di kalau saya tadi kelupaan ngomong Derrida itu keliru ya. Saya Budriyat maksudnya, Jong Budriyat. Ini bacanya Jong Budriyat. Nah, menurut Budriyat, masyarakat itu tidak lagi didominasi oleh produksi, tetapi media, model sibernetika, dan sistem pengemudian komputer. Sistem pengemudian komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan, dan pengetahuan, dan sebagainya. Tidak usah tidak usah dipikirkan terlalu dalam ini. Yang penting tadi itu. Jadi dari sini kita lihat misalnya ya, bahwa Budriyat misalnya sudah tidak lagi bicara tentang aspek produksi. Enggak, karena bagi Budriyat bukan aspek produksi yang mendominasi kehidupan masyarakat gitu. Apa kaitannya dengan apa yang terjadi di pabrik dengan kehidupan keluarga di rumah kita misalnya? Enggak gitu. Kehidupan keluarga di rumah kita itu tidak dipengaruhi dengan proses-proses yang terjadi di pabrik misalnya. Tetapi dia dipengaruhi secara kuat oleh aspek konsumsi. Apa yang dikonsumsi oleh keluarga itu, pola-pola konsumsinya seperti apa gitu. Dan konsumsi itu lalu kemudian digerakkan oleh media. Jadi aktivitas konsumsi itu jangan dibayangkan sebagai aktivitas mengkonsumsi benda-benda gitu. Enggak sesederhana itu. Dia juga bisa berupa aktivitas mengkonsumsi informasi. Walaupun mengkonsumsi benda-benda pun nanti kita lihat bahwa bagi Budriyat sebetulnya yang sedang kita konsumsi bukan bendanya tetapi tanda. Nanti kita lihat. Jadi kita hidup itu di abad simulasi, yang nyata mati, lenyap dalam pusaran simulasi. Apa itu? Jadi kita hidup di abad simulasi gitu. Internet itu, coba sampean lihat ya, internet itu makin lama makin memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hampir setiap aspek di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak bisa disimulasikan di internet? Semua bisa. Aktivitas orang berjalan-jalan, aktivitas orang beribadah, ada sholat Jumat virtual sekarang. Teman pernah mengikuti sholat Jumat virtual? Coba sekali-kali gitu. Teman-teman yang putri coba lihat nanti sholat Jumat virtual. Saya pernah share linknya enggak? Sholat Jumat virtual.
Menarik sholat Jumat virtual. Lihat nanti sama bisa belajar banyak hal. Ada perempuan juga yang ikut. Saya kemarin kan nggak bisa kemana-mana itu ya. Nah itu saya ikut sholat Jumat virtual. Walaupun sebetulnya saya ganti dengan sholat biasa gitu ya sah juga. Cuma saya pengen tahu kira-kira sholat Jumat virtual itu kayak apa. Nah menarik. Nanti kapan-kapan sampai coba lihat itu ikut. Nah semua hal itu lalu kemudian disimulasikan di dunia virtual. Apapun gitu, apapun. Makin lama itu makin mirip gitu. Makin lama itu makin seragam. Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, di kehidupan nyata kita sehari-hari itu, lalu kemudian disimulasikan dalam kehidupan di dunia virtual. Yang menarik lalu kemudian adalah apa yang nyata itu lalu mati, lenyap, hingga hilang dalam pusaran simulasi. Apa maksudnya? Dalam konteks sosiologi ini gini. Saya beberapa kali menyampaikan, saya tidak tahu di kelas ini apa. Ini akan makin banyak kita seriusin nanti di semester 6. Di semester 6 nanti sampai dapat mata kuliah Masyarakat Informasi Era Digital. Saya tidak tahu nanti yang ngajar siapa. Biasanya saya. Nah, dalam konteks kajian-kajian yang berkaitan dengan dunia cyber itu, di sosiologi ada semacam kesepakatan menarik bahwa realitas itu sebetulnya sudah mati, tidak ada lagi realitas. Loh kok bisa gitu? Ya karena apa yang kita sebut sebagai realitas itu tak lain adalah pesan media, informasi yang disampaikan oleh media tentang realitas. Realitas itu sendiri tidak pernah kita akses. Gitu. Kita melihat realitas, kita mengkaji realitas, kita menyerap realitas itu dari apa yang disajikan oleh media. Jadi sebetulnya medialah yang menyajikan realitas kepada kita. Kita sendiri tidak pernah mengakses realitas. Lalu celakanya lalu kemudian apa yang kita sebut sebagai media itu menawarkan model-model realitas yang boleh jadi sangat berbeda dengan realitas yang sebenarnya yang tidak pernah kita tahu itu. Dan realitas yang dihantarkan oleh media itu lalu kemudian di pikiran kita, di benak user, di benak para pengguna internet, di benak para pengguna media sosial itu dianggap sebagai satu-satunya jenis realitas. Ya sudah, realitas itu ya seperti apa yang disampaikan oleh media gitu. Jadi orang melihat realitas itu tidak dari pengalaman dia secara langsung bersentuhan dengan realitas, tetapi dari apa yang disampaikan, apa yang dikonstruksikan oleh media kepada dia. Gitu. Jadi realitas sebetulnya sudah ada, gitu. Dia sudah mati. Yang ada media yang mensimulasikan realitas, mensimulasikan realitas. Cuman kalau melihat teman sampean misalnya, ya apa yang diposting teman sampean di Instagram itu ya sekarang jadi realitas. Itu realitas. Anda tidak bisa kemudian menganggap itu sebagai wah, kalau dulu itu sekedar dianggap sebagai apa? Karena tadi itu saya bilang bahwa itu second class reality gitu. Dia realitas kelas kedua. Sehingga dulu aktivitas orang di internet misalnya ya dianggap sebagai semacam orang menulis itu. Tulisan di atas kertas itu dia bukan dirinya yang sebenarnya. Kalau sekarang tidak itu. Aktivitas orang di media sosial itu ya realitas tentang dirinya yang sebenarnya gitu. Anda tidak bisa lagi bilang bahwa media sosial itu penuh kepalsuan. Memangnya hidup kita tidak penuh kepalsuan. Hidup kita kalau kita mau bicara tentang palsu dan tidak palsu itu dalam tanda kutip sebetulnya ya setiap hari kita melakukan kepalsuan gitu. Kita hanya beralih dari kepalsuan satu ke kepalsuan yang lain dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip karena apa yang kita sebut sebagai kepalsuan itu tentu tidak benar-benar sebuah kepalsuan. Saya berulang kali bilang misalnya saya suka sarung di rumah itu. Tapi kalau saya ke kampus masa saya pakai sarung? Ya saya pakai celana lah gitu. Nah, celana itu gampang-gampangnya dalam tanda kutip adalah sejenis kepalsuan. Jadi kita walaupun tidak di media sosial di mana-mana ya sebetulnya kita semua melakukan itu gitu.
Dan kalau kepalsuan itu lalu menjadi kebiasaan hidup kita, maka sebetulnya tidak ada yang namanya kepalsuan itu. Ya itu memang realitas yang ada dalam kehidupan kita, itu dimensi real kita. Realnya saya itu ya kalau pergi keluar nggak pakai sarung, itu sudah real gitu. Walaupun betapapun saya suka sarung di rumah. Nggak berarti lalu ketika saya nggak pakai sarung berarti saya tampil palsu. Nggak, itu ya realnya saya gitu. Nah di media sosial juga begitu. Kalau dulu orang seringkali mengasumsikan bahwa hidup orang di dunia cyber, di dunia virtual, itu hidup penuh dengan kepalsuan. Itu teori kuno. Teori kuno, teori yang sudah tidak lagi diikuti oleh banyak teoritisi sosial, sudah sejak lama dibuang jauh-jauh oleh teori sosial. Jadi kalau sampai melakukan penelitian di dunia cyber, sampai jangan mencari kepalsuan itu. Nggak nemu. Ya, hidup itu ya memang begini ini gitu. Semua yang kita saksikan itu ya sudah seperti ini, mau di dunia nyata mau di dunia virtual sama gitu. Sama gitu. Orang kadang menyembunyikan kesedihan itu. Memangnya orang menyembunyikan kesedihan itu hanya ada di Instagram? Yo enggak toh. Saya misalnya punya masalah keluarga lagi ngajar, masa saya mau nangis di depan sampean? Yo enggak lah, ya saya sembunyikan lah kan gitu. Nah, jadi ya itu real gitu, kehidupan kita real gitu. Nah, gitu ceritanya. Nah, celakanya lalu kemudian realitas di media itulah yang kemudian saat ini menggantikan realitas utama. Dia berubah menjadi realitas utama, sementara realitas utama yang sebelumnya berkuasa sudah lama lenyap. Itu menurut Budiat. Ini jam berapa, Rek? Jam 9.39. Nah, karena batas antara tanda dan realitas telah lebur, maka makin susah untuk membedakan apa yang real dari apa yang hanya merupakan simulasi darinya. Ini nantilah saya jelaskan yang ini, saya jelaskan lebih jauh nanti di slide-slide selanjutnya. Nah, ada yang disebut dengan hiperrealitas. Kalau sampean bicara tentang Budriyat itu sampean pasti bicara tentang ini, hiperrealitas, ada simulakra dan macam-macam itu ya. Jadi menurut Budriyat, media itu berhenti menjadi cerminan dari realitas, tetapi justru menjadi realitas itu sendiri, atau bahkan lebih real dari realitas. Tadi kan saya bilang bahwa semula internet itu mensimulasikan saja, dia simulasi saja. Makin lama makin banyak hal real yang disimulasikan di internet itu. Ada sholat Jumat di dunia real yang disimulasikan menjadi sholat Jumat virtual. Tetapi yang menarik kemudian adalah media itu lalu berhenti menjadi cerminan dari realitas. Kenapa? Karena orang tidak bisa lagi mengakses realitas. Gitu. Sampai tidak bisa lagi mengakses realitas secara langsung. Maka realitas yang semula adalah simulasi itu, lalu kemudian dianggap sebagai realitas satu-satunya. Ya kalau bicara realitas, ya itu realitas itu. Itu realitas. Saat sebab misalnya Uri misalnya nulis status posting di Instagram misalnya, ya sampean kan enggak kemudian berpikir bahwa oh ini cuma simulasi dari Uri itu. Enggak, ya. Itu Uri yang sebenarnya itu. Uri Tamala yang sebenarnya sedang memposting di Instagram misalnya. Jadi ya itu realitas itu. Media sudah tidak lagi dianggap sebagai sekedar cerminan dari realitas, tapi dia realitas itu sendiri. Yang bahkan ada kalanya, kadang-kalanya dia seringkali dirasakan oleh para penggunanya sebagai jauh lebih real daripada realitas yang sebenarnya. Saya tidak tahu saya pernah cerita di sini apa enggak, tapi di kampus kita misalnya ada orang-orang yang begitu terobsesi dengan entah itu budaya Korea atau budaya Jepang misalnya. Budaya Korea walaupun masif disukai oleh banyak orang, tapi tidak sebagaimana orang menyukai budaya Jepang. Para wibu otaku macam-macam itu ya. Itu ada sebagian dari mereka bahkan menganggap dunia real itu tidak lagi eksis. Dunia real itu tidak lagi penting. Satu-satunya pacar ideal bagi dia adalah Naruto. Dia tidak tertarik dengan pacaran sama Dimas Andriano, tidak tertarik dia. Tertariknya itu sama Naruto.
bagi dia Naruto lebih perfect daripada Dimas Andrian. Kira-kira gitu. Sampai sebegitunya gitu. Jadi sudah tidak ada yang lebih menarik daripada tokoh anime idolanya. Di Jepang misalnya ada banyak pernikahan yang digelar dengan tokoh animenya, ngundang teman-temannya, itu teman-temannya diundang, ada resepsi pernikahan gitu, dia menikah bersama tokoh anime idolanya, orang gendeng, orang gendeng gitu, tapi di sana tidak dianggap gila itu, sampai sebegitunya gitu, hiperrealitas itu. Jadi media menjajakan kebohongan dan distorsi yang melampaui realitas. Kalau seperti ini saya tidak sepenuhnya sepakat lah. Jadi kalau disebut sebagai sepenuhnya kebohongan dan kalau distorsi oke. Karena tidak ada hal yang tidak terdistorsi di dunia ini. Pandangan kita tentang realitas itu selalu penuh distorsi. Kalau sampean mencoba untuk menjelaskan, misalnya ada orang yang tanya misalnya, mutakin itu kayak apa tuh? Sampean kan pasti menjelaskan dengan apa yang sampean ketahui. Nah itu pasti penuh distorsi gitu. Ada hal-hal yang mungkin sebetulnya bukan mutakin tapi sampean anggap sebagai mutakin. Ada hal-hal yang bahkan melampaui mutakin yang sebenarnya yang lalu kemudian sampean ceritakan ke orang-orang misalnya. Nah, ini biasa kalau distorsi. Tapi kalau dia dianggap sepenuhnya sebagai kebohongan, menurut saya enggak lah. Gitu. Sampean kalau menjelaskan tentang saya tadi itu mungkin penuh distorsi, tapi tidak berarti sampean berniat berbohong kan gitu. Wah ini dosen killer lah misal gitu ya. Itu kan persepsi sampean tentang saya gitu. Yang sampean tidak berniat berbohong, walaupun tidak sepenuhnya benar, ya kadang-kadang killer, kadang-kadang tidak itu. Oh iya masuk ya ndak terus. Ndak lah sekali-kali killer gitu, sekali-kali ndak. Biar ada variasi. Urip cuma seragam itu ya membosankan itu. Jadi sekali-kali saya akan bertindak kejam. Nah, apa yang nyata itu lalu disubordinasikan dan akhirnya dilarutkan sama sekali. Disubordinasikan itu menjadi realitas sampingan saja gitu. Dia tidak kelihatan lagi. Bahkan kejadian-kejadian nyata itu semakin mengambil ciri hiperrealitas. Semakin mengambil ciri hiperrealitas. Itu bisa kita saksikan misalnya kayak kasus-kasus kemarin misalnya. Orang melakukan pembulian, kemudian ada anak-anak remaja yang melakukan pembulian, lalu di syuting itu. Jadi mereka hendak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang lain di media sosial. Realitas itu lalu kemudian makin sama saja, makin meniru hiperrealitas itu. Realitas kehidupan sehari-hari kita itu, jadi wajah sampean itu makin K-pop aja gitu. Perilaku dan wajah sampean itu makin nge-K-pop aja gitu ya. Cara bicara sampean itu makin ada kadang-kadang ada mahasiswa gitu. Ada mahasiswa. Apa itu kalau terima kasih dalam bahasa Korea itu apa tuh? Saya lupa. Ada mahasiswa bilang apa setelah ngobrol dengan saya lalu kemudian diakhiri dengan apa? Ini apa ya? Saya cari di Google Translate. Oh, ternyata bahasa Korea. Jadi hidup sampean semakin nge-K-pop aja tuh ya. Jadi realitas nyata itu lalu kemudian semakin mengambil ciri-ciri hiperrealitas. Karena realitas itu sudah mati, maka yang tersisa hanya tanda. Ngopo meneh itu. Ini kita akhiri jam 10 ya. Kita kan masuk jam 8.30 berarti ya 1 jam setengah ya. Kita akhiri jam 10. Jadi karena realitas itu sudah mati, maka yang tersisa itu hanya tanda. Tanda itu artinya makna-makna dari realitas itu. Jadi misalnya gini ya, saya kayaknya sering peci saya kotor, tidak pernah dipakai. Saya tidak pernah pakai peci. Peci ini baru saya pakai kalau pergi ke rumah mertua. Di rumah tidak pernah pakai saya. Peci ini misalnya.
Realitasnya apa tuh? Realitasnya ini ada topi gitu, ada topi warnanya hitam, gitu. Warnanya hitam. Tapi yang penting dari peci ini bukan bendanya. Gitu. Dia mungkin sama saja dengan topi yang lain misalnya. Benda ada topi di sini. Dia mungkin sama saja dengan topi pramuka, itu fungsinya dan letaknya sama-sama berada di atas kepala kita itu. Sama-sama berada di atas kepala kita itu. Cuma kan lalu kemudian dia maknanya beda. Topi yang saya pakai seperti ini masuk akal kalau saya mau pergi ke masjid misalnya. Tetapi kalau saya pakai topi yang berbeda misalnya, topi pramuka misalnya, lalu saya pergi ke tempat-tempat religius misalnya, ya mungkin tidak salah, tapi orang akan menganggap itu aneh gitu. Orang seharusnya Jumatan itu ya pakai peci, masa pakai topi pramuka. Nah, jadi di setiap benda seperti ini benda itu kita bayangkan sebagai realitas itu ya. Di setiap benda itu ada makna-makna. Ada makna-makna. Makna-makna itulah tanda. Makna-makna itu tanda. Nah, di era postmodernisme, bendanya itu sendiri, realitasnya sendiri itu sudah tidak penting. Ini mati, ini sudah tidak penting. Gitu. Yang penting adalah tanda-tanda. Karena itu kalau sampean hendak menilai sesuatu, hendak melihat sesuatu, sampean jangan melihat pada bendanya, lihatlah maknanya, lihatlah tanda-tandanya. Gitu. Tanda itu yang kemudian dikonsumsi oleh orang. Tanda itu yang kemudian dipahami oleh orang. Orang menyikapi orang lain itu berdasarkan tanda-tanda yang dimunculkan oleh orang itu, bukan sikapnya pada orang itu sendiri yang penting, tetapi tanda-tanda. Nah gitu ya. Ya, tapi tandanya tanda religius itu kan. Peci tandanya religius dan macam-macam. Ini apa ini? Ini. Jadi di hadapan Budriat itu dari Mak itu kuno gitu. Ini kenapa gitu? Iya kan Mak itu membayangkan era yang berbeda dengan era sekarang. Menurut Marx, para buruh itu lama-kelamaan akan muncul kesadaran kelas dan kemudian akan melakukan sebuah praksis revolusioner yang berupa pemberontakan terhadap kaum borjuis, menggulingkan kaum borjuis. Tetapi bagi Baudrillard yang terjadi tidak seperti itu. Kenapa? Karena buruh itu makin pasif. Dia tenggelam di dalam aktivitas mengkonsumsi, dan konsumsi itu lalu kemudian membuat kesadaran kritisnya menjadi hilang. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat kita menjadi berada di dalam kepasifan yang makin lama makin parah. Kita seperti tenggelam dalam lubang hitam gitu. Lubang hitam yang seakan-akan orang pada dalam lubang hitam itu kayak mimpi yang tidak ada akhirnya gitu. Dia sudah tidak bisa keluar dari lubang hitam itu. Tidak ada lalu pemberontakan seperti yang diinginkan oleh Marx misalnya. Masa dilihat sebagai sebuah lubang hitam yang menyerap semua makna, informasi, komunikasi, pesan, dan sebagainya. Dan dengan demikian membuat mereka tak lagi bermakna. Sudah kehilangan makna karena semua ikut larut di dalam sebuah arus besar kebudayaan massa. Mereka sama-sama ikut menikmati, sama-sama tenggelam di dalam permainan tanda-tanda. Wes, entek waktu nih. Masih ada. Nah, sekarang kita mau bicara tentang consumer society. Consumer society, masyarakat konsumtif, masyarakat konsumer. Jadi bagi Baudrillard, objek menjadi tanda yang nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode. Apa? Objek itu menjadi tanda yang nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode. Sudah usah dipikir, nanti saja. Nantilah dipahami sendiri. Melalui objek, setiap individu dan setiap kelompok mencari tempatnya masing-masing pada sebuah tatanan. Jadi kita itu kan mencari tempat itu. Tadi itu saya pakai ini misalnya. Saya pakai ini itu sedang mencari tempat. Kalau sampean misalnya pakai tato, sampean sedang mencari tempat itu. Di sini ada tato sampean, lalu kemudian dengan tato itu sampean hendak menempatkan diri sampean di kelompok mana, di kelompok siapa.
Saya kalau pakai peci saya pakai peci seperti ini, bisa dipastikan saya ingin menempatkan diri saya bukan di kalangan mereka-mereka yang tidak punya orientasi keagamaan atau orientasi pemahaman keagamaannya sekular misalnya. Nah, itu. Jadi segala sesuatu, objek-objek yang kita konsumsi, itu kita maksudkan untuk menempatkan diri kita pada posisi-posisi tertentu dalam sebuah tatanan sosial. Sepeda motor yang sampean kendarai, sepeda yang sampean kendarai, cara hidup sampean, apa yang sampean baca, buku-buku yang sampean baca, buku-buku yang dibaca oleh Dimas misalnya. Itu dalam rangka untuk mencari tempat. Sebetulnya Dimas sedang mencari tempat. Tempatnya di mana gitu kan. Tempatnya di mana? Saya baca apa gitu. Saya menempatkan diri saya di mana. Saya baca apa? Wah, itu cuma buku terjemahan gitu. Saya itu kalau baca buku terjemahan enggak paham saya. Saya maunya baca buku asli yang berbahasa Jerman. Itu saya sedang mencari tempat gitu. Tempat saya enggak sama dengan tempat sampean gitu. Kalau sampean itu apa? Nah, misal gitu. Gitu. Jadi semua yang kita konsumsi, objek-objek yang kita konsumsi itu enggak lalu kita makan loh ya. Semua hal, entah itu ide-ide, entah itu apapun gitu, itu semua kita sebut sebagai objek. Itu dalam rangka untuk menempatkan diri kita dalam sebuah tatanan sosial gitu. Nah, melalui objek, masyarakat itu lalu terstratifikasi agar setiap orang terus berada pada posisi atau tempat tertentu. Ini sama dengan tadi ya, sudah saya jelaskan. Masyarakat dikenali dari apa yang mereka konsumsi dan dibedakan dari tipe masyarakat lain berdasarkan pada objek yang dikonsumsi. Ini masyarakat model apa? Itu tergantung pada apa yang dia konsumsi gitu. Jadi produksi tidak lagi penting kalau mau menjelaskan masyarakat. Sampai mau menjelaskan karakteristik masyarakat di era postmodernisme. Kok sibuk menjelaskan tentang aktivitas produksi? Keliru sampean, salah tempat. Jelaskan bagaimana mereka mengkonsumsi. Saya bikin video di YouTube itu tentang bagaimana memahami masyarakat dari sepotong ayam goreng itu. Memahami ayam goreng itu ya, itu bisa sampean pakai untuk melihat karakteristik masyarakat di era postmodernisme. Hanya dengan ayam goreng. Jadi mengkonsumsi objek itu menandakan, walaupun secara tidak sadar, bahwa kita sama dengan orang lain yang juga mengkonsumsi objek yang sama, dan kita berbeda dari siapapun yang mengkonsumsi objek lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kode. Tadi itu loh, yang kode tadi itu. Di awal tadi kan kita bicara kode itu ya. Mana itu? Aturan kode tadi itu loh. Mana tadi? Ah, ini dia. Objek menjadi tanda yang nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode. Nah, kode itu maknanya itu tadi. Maknanya mana tadi? Ah, ini. Kode. Jadi ya ini gampang-gampangnya kayak dress code gitu ya, dress code, kode. Jadi kode sebetulnya kita orang itu ya kadang-kadang suka salah paham. Dikiranya kalau kita mengkonsumsi, wah ini saya mau membeli ini gitu, biar saya unik gitu. Saya beda dengan teman-teman saya. Kalau teman-teman saya seleranya itu kampungan gitu. Nah, saya enggak itu. Selera saya tinggi itu. Kalau enggak baju branded saya enggak mau gitu. Lalu saya beli sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dipakai oleh teman-teman saya di kelas itu. Pada saat kita melakukan konsumsi seperti itu, kita merasa unik, kita merasa berbeda dengan yang lain. Padahal sebetulnya tanpa kita sadari, pada saat kita mengkonsumsi objek tertentu, itu kita sama sebetulnya dengan orang-orang yang memang mengkonsumsi hal yang sama. Jadi kita sebetulnya sedang mengidentikan diri, menyamakan diri kita dengan orang-orang yang juga mengkonsumsi hal yang sama. Cuma lalu kita merasa unik seakan-akan tidak ada orang yang lebih hebat dari kita gitu. Padahal dia enggak itu. Jadi apa yang kita konsumsi itu lalu bukan lagi objek tetapi tanda gitu. Nah, tadi yang saya bilang itu, enggak penting ini sudah, enggak penting. Itu yang penting ketika saya pakai ini itu maknanya apa, tandanya apa gitu. Jadi enggak usah orang membeli sesuatu itu enggak usah ditanya itu. Kualitas barangnya bagaimana? Oh, enggak penting itu. Barangnya betapapun berkualitas tapi kalau tidak bisa meningkatkan status seseorang, enggak dibeli orang. Enggak dibeli orang itu.
Jadi konsumsi adalah tindakan sistematis untuk memanipulasi tanda. Agar dapat menjadi objek konsumsi, objek tersebut harus menjadi tanda. Jadi karena orang mengkonsumsi tanda, bukan mengkonsumsi objek. Gitu. Objek itu dikonsumsi karena dia punya tanda. Oleh karena itu, laris atau tidaknya objek itu tergantung pada apakah tandanya itu layak untuk dikonsumsi. Penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau masyarakat merasa perlu mengkonsumsi tanda yang dimunculkan oleh objek, maka objek itu menjadi laris. Gitu. Tidak peduli objek itu sekualitas apapun. Gitu. Tapi kalau di objek tanda yang diinginkan, yang dikemukakan oleh objek itu tidak diinginkan oleh masyarakat, ya dia tidak laku. Gitu. Dia tidak laku. Betapapun ada sebuah pemikiran brilian gitu. Tetapi kalau ide-ide brilian itu tanda-tanda yang tidak dia pasarkan itu tidak diminati oleh banyak orang, ya sudah gitu, selesai. Itu misalnya terjadi kalau dalam dunia pemikiran itu. Saya tidak usah menjelaskan inilah, nanti makin rumit nanti. Jadi ketika mengkonsumsi, kita merasa unik ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Padahal kenyataannya kita sebetulnya sangat mirip dengan orang lain yang berada dalam kelompok sosial kita. Kita tidak membeli apa yang kita butuhkan, tetapi membeli apa yang kode sampaikan pada kita sebagai kebutuhan yang seharusnya dibeli. Ini seperti Herbert Marcuse itu, One Dimensional Man itu. Jadi kebutuhan itu, jadi gini, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian tentang pola konsumsi masyarakat itu. Tanya itu, ini Anda membeli ini karena kebutuhan atau apa itu? Jawaban dari informan apa? Jelas, karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan, tidak mungkin lalu enggak saya mau gaya-gaya tok. Tidak ada begitu itu. Zaman kalau melakukan penelitian tentang aktivitas konsumsi, nanyanya jangan begitu, jawabannya pasti, ya ini karena saya butuh gitu. Mbak kok dalam 1 tahun kok sudah ganti HP 3 kali itu kenapa Mbak? Ya saya butuh. Pasti itu, tak mungkin enggak jawabnya. Pasti jawabnya butuh itu. Lalu kemudian disimpulkan dalam penelitiannya, aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Prodi Sosiologi itu dilakukan karena kebutuhan itu. Salah kaprah kesimpulannya. Kenapa? Karena cara nanyanya salah. Itu orang nanya kok kebutuhan. Ya semua kebutuhan. Kenapa? Karena memang oleh tanda-tanda orang dipaksa untuk melihat itu sebagai kebutuhan. Gitu. Jadi kebutuhan itu sudah dimanipulasi. Gitu. Kebutuhan itu sudah dimanipulasi. Kode menyampaikan bahwa yang dibutuhkan itu ini, bukan itu. Maka jangan beli itu. Gitu. Belilah ini. Gitu. Jadi kebutuhan itu didikte. Jadi kalau kemudian orang merasa membeli karena kebutuhan, ya memang begitu ceritanya. Gitu. Tapi kebutuhan yang ada di kepalanya itu tidak berarti lalu benar-benar dia butuhkan. Kebutuhan yang ada di kepalanya itu menjadi kebutuhan hanya karena kode menyampaikan bahwa itulah kebutuhan, bukan yang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini dia. Sesuatu menjadi kebutuhan hanya ketika sistem memerlukannya. Kalau tidak diperlukan sistem, ya sudah, dia tidak menjadi kebutuhan. Konsumsi tidak berkaitan dengan apapun yang kita sebut sebagai realitas. Konsumsi berkaitan dengan kepemilikan sistematis atas objek tanda. Nah, jadi tanda yang kita konsumsi itu, bukan objeknya. Objek tanda beserta kode yang menyertainya bukanlah sesuatu yang real. Nah, real yang kita konsumsi itu, saya kalau beli ini misalnya, itu yang saya konsumsi bukan ininya kok. Saya tidak tertarik dengan ininya. Kan gitu. Itu tanda yang kemudian kita konsumsi sebetulnya. Jadi objek dikonsumsi itu karena nilai guna, bukan karena nilai guna, tetapi karena nilai tanda. Oke, waktunya sudah terlampaui ya. Wah ya sudah terlampaui. Loh, kita belum absen lagi. Wah ya. Sorry. Keasikan ngomong, belum absen. Kita absen dulu kalau gitu. Sebelum kita akhiri.